Baik, kembali kita melanjutkan perbincangan, Prof. Menyambung pertanyaan saya tadi, bagaimana komitmen kedua negara ini untuk tidak melanggar gencatan senjata? Dan kalau misalnya pertemuan antara Trump dan juga Iran ini gagal, komunikasinya tidak terbentuk, tidak ada kata temu gitu, titik temu ya, skenario terburuk akan seperti apa kalau Prof melihatnya? Apakah akan kembali ke konflik terbuka, eskalasi lebih luas, bahkan ke regional? Ya, Prof. Iya, mohon maaf Mbak Rati, suara saya terdengar? Terdengar, Ya, silakan. kedengaran ya suara saya? Silakan, Prof. Ya, begini, menurut saya ada satu dalam konsep dalam HI itu ada namanya deterrence. Deterrence ini artinya memberikan efek gentar kepada pihak yang dianggap sebagai ancaman. Dalam hal ini, kalau mau berhasil gencatan senjata, dibutuhkan katakanlah kepastian atau keteguhan hati dari para pihak untuk menjalankan apa yang diusulkan di dalam gencatan senjata tersebut, artinya sama-sama menahan diri. Ada pihak yang katakanlah Iran dan Israel dalam hal ini harus punya keteguhan, political willingness gitu ya, untuk sama-sama menahan diri, tidak melakukan serangan lebih dulu atau tidak membalas dan seterusnya. Kemudian ada katakanlah pihak ketiga, dalam hal ini Amerika, mediator yang memang bisa memberikan efek gentar kepada kedua belah pihak. Artinya kalau ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan, maka akan ada dampak-dampak tertentu, akibat-akibat tertentu yang cukup keras, yang membuat mereka berpikir untuk tidak untuk intinya mereka untuk patuh lah, untuk mentaati apa yang disepakati bersama. Artinya dalam hal ini harus ada pihak lain, pihak ketiga yang memang cukup kuat untuk memberikan efek gentar. Nah, jika kondisi-kondisi ini kemudian tidak terpenuhi, itu yang tadi Mbak Rati sampaikan, itu menjadi kekhawatiran, Mbak. Bisa jadi perangnya bukan hanya dalam skop regional, tapi menjadi internasional. Keterlibatan Amerika Serikat kalau dia tidak bisa menunjukkan kesungguhan dan malah memancing pihak eksternal lainnya, katakanlah dalam hal ini Rusia yang mendukung Iran, nah ini malah tadi membuat konflik menjadi semakin luas. Itu yang saya prediksi, Mbak. Oke, Prof. Angel, menurut Anda kehadiran Amerika yang diwakili oleh Donald Trump di sana sudah cukup atau butuh ada pihak lainnya supaya lebih seimbang begitu kedua belah pihak masing-masing ada penengahnya? Ya, ini pertanyaan bagus, Mas. Artinya apakah misalnya ada pihak katakanlah Rusia atau China gitu ya, Tiongkok untuk yang lebih pro ke Iran supaya kondisi balance of power gitu ya, balance of hegemoni itu bisa cukup mencegah timbulnya konflik yang meluas. Satu sisi itu bisa menjadi solusi, tapi di sisi lain saya juga tadi khawatir kalau misalnya kondisi-kondisi supaya sedikit memaksa pihak yang bertikai ini lemah, malah kemungkinan perang meluas itu terjadi. Sehingga dalam hal ini komitmen dari pihak eksternal, katakanlah dalam hal ini Amerika atau ada pihak lain yang nantinya terlibat, katakanlah Rusia, ini juga kedua belah pihak ini harus bisa menahan diri. Karena kalau dua-duanya ini terpancing, ya tadi malah menjadi semakin luas. Karena melihat konflik di Timur Tengah ini, Mas Reza, Mbak Rati, tidak bisa hanya melihat konflik bilateral antara Iran dan Israel gitu ya, atau semata-mata hanya konflik Hamas dan Israel. Tapi ini kawasan plus global, karena rebutan pengaruh global itu kuat sekali di kawasan Timur Tengah ini. Itu yang saya lihat, Mbak. Jadi harus hati-hati dan butuh komitmen tegas, nyata gitu dari pihak-pihak yang terlibat atau pihak eksternal yang memang kita yakini bisa memberikan efek gentar. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Prof. Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional UKI. Kita juga harapannya nantinya dengan gencatan senjata ini benar-benar akan menurunkan eskalasi dari serangan-serangan baik di Iran maupun di Israel. Terima kasih banyak Prof. Sehat selalu. Assalamualaikum.